Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum itu, mari kita semua menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kehidupan kami dengan penuh syukur kepada Tuhan. Terlebih kami telah dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami untuk bersaat teduh bersama-sama dengan kami. Segala sesuatu yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami dengar, kami pertaruhkan dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti, dan terlebih daripada itu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari kitab Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian jawab akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita bicara tentang Paulus dan Petrus, kedua rasul yang sangat-sangat kita kenal bagaimana dong dua punya pelayanan. Terlebih khusus Rasul Paulus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita dituntun oleh tema yakni Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi dalam pembukaan pembacaan ini di sini dikatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentang sebab ia salah. Siapakah Kefas? Kefas adalah Petrus, yakni yang berarti batu karang. Kefas merupakan panggilan atau bahasa Aram yang berarti sama dengan Petrus dalam bahasa Yunani. Paulus memanggil Petrus dengan sapaan seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Petrus merupakan pondasi atau batu karang gereja yang mengingat bahwa ialah yang menjadi perantaraan Injil-Injil yang harus diberitakan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang dilakukan Paulus merupakan tindakan yang sangat terang-terangan. Kenapa dikatakan terang-terang? Karena tindakan yang dilakukan oleh Paulus itu di depan setiap orang yang ada pada saat itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan tegas mengingatkan apa yang harusnya disampaikan, apa yang harusnya dilakukan itu harus sejajar, harus konsisten,
harus benar-benar dilakukan. Bukan hanya apa yang kotong beritakan, apa yang kotong injili, lalu kotong melakukan hal yang berbeda. Tentu Petrus menunjukkan tindakan itu, dan tindakan itu ditiru oleh orang-orang yang ada saat itu. Dan Paulus menekankan bahwa apa yang kotong lakukan, tentu orang-orang yang ada di kotong sekitar pun akan meniru itu dan berkompromi untuk menganggap bahwa hal itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang tidak harus diperbesarkan, tidak harus dipermasalahkan. Tetapi bagi Paulus itu sesuatu yang sangat menentang apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai batu karang, sebagai pondasi, sebagai seorang rasul yang terkemuka pada masa itu. Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, budaya menegur untuk kebaikan adalah budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Kotong selalu dilatih untuk selalu menegur dan menerima teguran ketika kotong salah, ketika kotong melakukan apa yang tidak semestinya, ketika kotong bertentangan dengan hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan. Tentu budaya ini ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tetapi dalam kondisi yang kotong baca pada saat ini, di sini Paulus terus menyampaikan dan memberitahukan kepada Petrus tentang hal-hal yang salah di hadapannya dan tidak benar menurut Injil. Dan Paulus mau memberitahukan kepada Petrus bahwa apa yang harusnya kamu beritakan, itu yang kamu lakukan. Bukan apa yang kamu beritakan berbeda dengan apa yang kamu lakukan. Tindakan Paulus itu masih sangat minim sampai detik ini. Kenapa? Kenapa saya bilang minim? Karena kotong sangat sulit untuk menerima teguran dan sangat sulit untuk menegur. Ada beberapa faktor yang mendukung kotong untuk kotong jarang menegur orang lain ketika kotong tahu bahwa orang salah. Yang pertama, karena kotong tahu bahwa dia lebih tua. Yang kedua, kotong anggap bahwa dia lebih tahu dari kotong. Dan yang ketiga, kotong anggap bahwa dia lebih berkuasa daripada kita. Jadi kotong berkompromi dengan kondisi di mana sebenarnya itu salah, tapi kotong berkompromi untuk ya sudah, dia lebih tahu, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang ditiru terus-menerus sampai saat ini. Faktor-faktor itu harusnya kotong tiadakan kalau kotong betul-betul mau menginjili setiap Injil yang ada. Bukan hanya menegur orang lain, tetapi menegur pribadi lepas pribadi kita. Dengan menurunkan ketompong ego, kotong harus menegur ketompong diri ketika kotong mengalami kesalahan. Ketika kotong melakukan kesalahan. Jadi bukan bicara soal menegur terhadap orang lain, tetapi menegur untuk kebaikan ketompong diri. Menegur terhadap ketompong diri sendiri. Sangat-sangat sulit. Karena kotong akan terus berkompromi dengan sesuatu yang sebenarnya salah. Dan respon Petrus pada masa itu, kotong baca ini bacaan ini, Petrus sama sekali tidak menentang apa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak ada saut-sautan dari Petrus, tidak ada kebencian yang ditunjukkan oleh Petrus, tidak ada pertentangan yang dilakukan oleh Petrus, walaupun Paulus menunjukkan bagaimana ia bertentangan dengan perilaku Petrus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kotong lakukan di kehidupan ini sulit ketika kita tidak mencobanya. Semua orang itu pasti ada kekurangannya. Karena lupa, karena sudah kurang membaca, dan kurangnya bersosialisasi, dan sebagainya.
Tentu faktor-faktor itu mendukung seseorang untuk bisa saja berbuat kesalahan, tanpa memandang umur, tanpa memandang pendidikan, tanpa memandang kekayaan. Semua orang pasti bisa berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana kita menegurnya dengan penuh kasih dan terang-terangan. Tindakan Paulus wajib untuk kita contohi. Selamat Bapak Mama semua berefleksi dari apa yang menjadi perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya apa yang ketong baca, apa yang ketong dengar, semuanya itu bisa menjadikan ketong berkat dimanapun ketong berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.